Ya ingin saya sampaikan bahwa kuliah saya itu S1 saya dan S2 saya itu hasil jerih payahnya di tapak kaki orang. Saya sering sekali dan setiap waktu-waktu apapun yang saya lakukan itu suruh doakan sama orang tua. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang barangkali banyak manfaat bisa kita petik dari kehadiran tamu kita ini. Saya sapa, tamu saya ini adalah Dr. Musradi Aswad. Apa kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Sekarang di DPRK Bang ya? Ya, DPRK Kota Banda Aceh. Komisi 1. dari fraksi apa? Dari fraksi Partai Amanat Nasional. Oh, PAN. PAN ya. Bang, dari catatan Sago ID, Abang ini menjadi anak yatim waktu di usia yang sangat relatif kecil ya. Bisa kami tahu Bang, usia Abang jadi anak yatim itu usia berapa? Ya, saya memang yatim itu di usia 2 tahun. 2 tahun tentunya 2 tahun kami sudah ditinggalkan oleh ayah yang di saat itu kami dari 4 bersaudara. Jadi saya ya anak yang ketiga, sedangkan adik saya yang terakhir itu usia 6 hari. 6 hari meninggal dan saya 2 tahun. Jadi tentunya ini kan menjadi sebuah kesedihan yang luar biasa. Karena sampai hari ini saya belum tahu bentuk fisiknya orang tua saya. Foto-foto misalnya? Kalau foto tahu kita, foto Tapi ada ya, dengan kuburannya. Dan kuburannya tahu. Jadi tentunya kan kasih sayang itu kan cepat terlepaskan. Betul. Tapi kalau adik lebih parah lagi ya? Lebih parah lagi. Dia 6 hari? 6 hari. Sakit apa waktu itu? Memang tidak sakit apa? Tidak sakit. Oke. Beliau dulu kerja di Honor Dinas Kesehatan. Berarti kita ini hampir mirip nasibnya Bang. Ya, kalau saya anak yatim berusia 11 tahun waktu itu ya. Lumayan itu. Lumayan, tapi anak pertama. Nah, itu masalahnya. Tapi kan ada interaksi. Ya. Masih udah tahu memang ya, udah tahu bisik, udah sering interaksi. Nah, di balik itu Bang, menjadi anak yatim di usia kecil dan ibu kerjanya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, tentu ini kan ada dinamika secara finansial kan, betul. dan juga pendidikan. Nah, proses pendidikan dari SD sampai SMA apakah ada kendala? Ya, sebenarnya kalau orang tua saya yang perempuan, ibu saya udah tamat SMP, SD sebenarnya. Min dulu. Jadi sebenarnya itulah mungkin peran orang tua ya. Tuh agar anaknya apapun dia lakukan tuh anaknya. Jadi sebenarnya semua anggota keluarga kami yang 4 ini semua tamat sekolah SMA. Jadi prosesnya mungkin susah panjang. Hal-hal yang pernah dilakukan. Kami kadang-kadang harus berjualan kacang. Itu sejak kapan berjualan kacang? Orang tua kami. Oh, orang tua. Menyiapkan kue-kue kedai itu dijualan sampai ke Lembatu sana. Jadi kami titip, kami yang mengambil uang setiap sore, pergi ke sawah dan sebagainya. Sepertinya mirip kita ya. Itu saya pikir ini kan perjuangan saya pikir. Jadi perjuangan orang tua ini kan harus kita hargai. Betul. Sebenarnya dinamika fenomena inilah yang membuat saya pada hari ini sangat bersyukur terhadap itu. Mungkin sebagaimana disampaikan orang tua saya bahwa saya mampu menyekolahin kalian ini di SMA. Kalau kalian mau kuliah, kalian mau jauh ke sana lagi, kalian harus cari uang sendiri. Jadi setelah SMA sempat berhenti? Saya sempat berhenti 7 tahun. Jadi SMA tahun berapa? Saya tamat SMA itu tahun 94. Sedangkan kuliah tahun? Kuliah 2001. Allahu Akbar, jauh sekali. Jadi persoalan ini kan menarik sekali. Jadi setelah dalam 7 tahun sebagai tanda kutip pengangguran muda itu? Tidak pengangguran. Enggak, lamar-dian ada kutip ya. Lamar-dian beliau ada tujuan tidak sempat menempuh S1, ya kan? Tapi kan dulu bekerja. Nah, bisa nggak dijelaskan kepada pemirsa barangkali pekerjaan apa saja yang diguluti dan apa dinamika yang muncul? Sebenarnya kalau saya tamat SMA itu kan 94. Jadi setelah tamat 94 itu sampai ijazah saya tertahan itu. Di sekolah itu sampai 3 tahun. SMA mana? SMA Negeri 1 Kurmanajaya. Dulu 94. Dekat saya berarti. Dulu 94 dulu. Tapi sekarang sudah diganti SMA 1 Kurmanajaya. Jadi apa yang penyebabnya ijazah itu bertahan? Karena saya tidak sanggup bayar 17.000 dulunya itu. 17.000 ya. 17.000 itu harus bayar uang ijazah dulu. Iya. Sampai tertahan sampai kalau saya 3 tahun atau 2 tahun lupa saya. Jadi
apa saya lakukan dengan waktu 7 tahun saya menganggur itu, sehingga saya di 2001 itu masuk perguruan tinggi. Jadi banyak kegiatan yang saya lakukan, salah satunya adalah saya menjadi sol sepatu, penjahit sepatu. Penjahit sepatu. Penjahit sepatu. Di mana? Di Pasar Oleh Garing. Pasar Oleh Garing. Jadi kalau angkatan-angkatan 90 itu nggak ada yang nggak kenal saya. Oh gitu. Termasuk daerah-daerah di sini lah, daerah Jakuala. Semua orang kenal sama saya. Orang sudah bawa sepatu ke saya, berarti udah kenal sama saya. Sudah. Jadi coba dibayangkan bahwa 2000 mulai 94 saya jahit sepatu, saya berhenti di 2004 tsunami. Gitu. Nah, panjang proses panjangnya. Jadi apa yang menjadi sebuah keindahan di situ? Sebenarnya pekerjaan saya lakukan itu tidak mampu orang lakukan, tidak mau karena mungkin gengsi dan sebagainya. Sebentar. Itu pendapatan per hari berapa? Luar biasa. Karena kalau menjahit sepatu itu jangan kita anggap remeh. Berapa pendapatan? Kalau dulu kan jahit sepatu itu kan seharga 5.000 dulu satu pasang. Jadi kita mampu menjahit kadang-kadang sampai 5, 10 atau misalnya 7 dan sebagainya. Udah berapa gaji kita? Dan itu waktu itu belum keluarga. Belum keluarga, masih muda, masih muda. Jadi artinya bahwa ingin saya sampaikan pekerjaan itu memang menjijikkan karena kita bekerja di tapak kaki orang. Tapi kalau secara finansial kita jauh beda dengan kawan kita yang di usia kita itu. Jadi di saat itu saya tidak terbenak pikiran untuk saya kuliah. Karena sudah lama kan menjadi penjahit sepatu. Jadi di setengah perjalanan itu di antara rentang waktu 7 tahun itu, saya melihat kawan-kawan saya satu angkatan sama saya jadi aktivis. Dan jadi sarjana. Jadi aktivis mereka. Di setengah perjalanan lah, mungkin 3 tahun. 3 tahun saya sepatu. Jadi sarjana, jadi aktivis, jadi pegawai negeri, jadi TNI dan sebagainya. Jadi terbenak di pikiran saya juga harus maju seperti mereka. Jadi sehingga saya berinisiatif lah sendiri dengan niat saya. Saya minta restu orang tua. Saya kuliah. Itu tahun 2001. Tapi sebentar, sebelum kuliah 2001 dan itu berhenti jadi penjahit sepatu. Enggak, saya jahit sepatu 2004. Oh, masih melakoni itu. Pekerjaan jahit sepatu. Itu, ya. Tapi selain itu ada nggak pekerjaan lain waktu durasi 7 tahun itu? 7 tahun itu sebenarnya kita juga jadi agensi. Agen. Apapun agen. Agen kereta juga. Memang saya lihat emang ada bakat Anda jadi agen. Kalau itu memang sebuah. Boleh di-share nggak apa ilmu dasar jadi agen itu? Sebenarnya juga itu kan kalaupun ilmu itu kan ilmu lapangan saja. Ilmu itu tidak kita tuntut di kuliah seperti Dr. Moholis tuntut di perguruan tinggi, tapi tapi itu tertuntut dengan pengalaman. Ya yang tentunya kita hidup di pasar. Kan pasar Oleh Garing. Kan semua agen ada di situ, agen ikan, agen manok dan sebagainya. Jadi menarik agen, karena agen itu kan transaksi. Sebenarnya itu kan salah satu upaya untuk menghilangkan ekonomi kapitalis sebenarnya. Kalau sudah transaksi, kalau sudah ada timbul persaudaraan di situ. Misalnya saya jual Honda ke Pak Dr. Moholis misalnya. Jadi kan harga itu kan bisa tawar-menawar. Sehingga kita jadilah di situ hubungan keluarga, hubungan emosional di situ. Jadi semua yang saya pikir lakukan itu juga itu merupakan sebuah hal yang inisiatif dari pribadi saya untuk. Tapi data kami juga Anda juga sempat menjadi penjual. Itu udah panjang lagi, itu belum ya. Kalau itu kan belum sampai ke situ, masih soal sepatu dulu. Kalau saya menjadi pedagang ayam potong itu 2003. Karena 2 usaha saya liditin. 2003 sampai dengan saya berhenti 2009, saya masuk kampus. 2009 saya sudah menjadi dosen. Jadi itu kan proses panjang. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa kuliah saya itu S1 saya dan S2 saya itu hasil jerih payahnya di tapak kaki orang. Jahit sepatu. Tapi inspirasi kuliah itu berarti Anda melihat kawan-kawan jadi aktivis. Ada yang mau jadi birokrat, jadi politisi juga, jadi juga dosen dan sebagainya. Sehingga saya pikir kalau misalnya rentang waktu 7 tahun itu orang sudah selesai S3 itu. Ya betul. Selesai S3. Jadi orang sudah berkembang semua. S2 lah. Ya. Banyak mungkin senior saya yang mungkin Dr. Moholis kenal mungkin. Beliau lebih cepat untuk jenjang pendidikannya. Jadi artinya ini kan hidup ini kan perjuangan sebenarnya. Jadi kalau kita rasanya, saya ingin sampaikan, mungkin saya ngajar menjadi dosen, saya sampaikan bahwa kalau kita kuliah itu, bahwa kuliah itu adalah amanah. Kalau amanah,
Kalau yang membiayai kuliah itu adalah diri kita sendiri, maka itu amanah diri sendiri. Sebentar, jadi kuliah S1 itu di mana? Di Universitas Islam Mekah. Sebelum Mekah. Itu selesai berapa tahun? Itu selesai 5 tahun. Nah, kenapa nggak kuliah di Unsyah atau di UIN misalnya? Sebenarnya mimpi sebenarnya saya itu. Saya kuliah di UIN dan Unsyah itu mimpi, nggak lulus. Pada tahunnya juga ikut mendaftar di Islami Mekah itu juga? Sebenarnya saya pernah tes di Unsyah dulu itu di Fakultas Pertanian, tapi nggak lulus. Dengan ijazah saya sampaikan tadi, tapi nggak lulus. Kan di masa-masa itu susah loh kuliah di UIN dengan di Unsyah. Karena saingan tuh ketat. Ya. Formasinya jadi kuliah di Islami Mekah berapa tahun? Itu 5 tahun, 2001 selesai 2006. Yang namanya kita setelah kuliah S1 sempat nganggur atau bagaimana? Itu nggak lagi. Dan malahan yang mungkin tidak dilakukan sama orang. Saya di 2009, kemudian saya kuliah di S2 Manajemen Pendidikan Unsyah. Selesai 2009 kalau saya. Jadi lupa saya. Jadi sampai saya itu sesuatu yang tidak dikerjakan sama orang kuliah saya sudah kerjakan. Saya bisa kuliah double. Pada tahun yang sama? Tahun yang sama. S2? S2 dan S3. Allahu Akbar. Cerita dulu. Nah, jadi cerita dulu. Artinya bahwa berarti S2-nya berarti dua S2. Oh, dua prodi. Di jadi dua prodi. Saya satunya kan pendidikan biologi Universitas Islam Mekah. Karena cara menjadi dosen harus S2. Saya dulu asisten dosen di S1. Ya. Jadi harus kuliah S2 dulu karena jurusan saya itu manajemen pendidikan. Jadi tidak linear di kampus, nggak bisa terima. Terpaksa di 2001 saya kuliah di 2000 lupa saya ya lah intinya saya kuliah di pendidikan biologi bialinear. Ya. Bialinear dengan S1 saya. Dan di saat semester akhir menjelang semester 4 akhir saya tes S3 di Unimed. Dan itu beasiswa. Beasiswa. Berarti Anda hidupnya dari beasiswa ini? Enggak seperti itu. Jadi S2 kan beasiswa juga? S2 satu beasiswa. S1 mandiri. Mandiri. Jadi yang satu dengan hasil ayam potong. Ya. Berarti satu beasiswa S1 dengan ayam potong beserta jahit sepatu. S2 yang satu S2 dengan ayam potong. Yang satu S2 lagi dengan beasiswa. S3 juga dengan beasiswa. Lalu S3-nya berapa tahun? S3-nya luar biasa, nggak pernah dilakukan, tidak pernah itu dinikmati oleh semua orang. Mungkin kenapa? Bapak juga nggak bisa nikmati. Saya kuliah S3 itu 2012. Selesainya 2021. Berapa tahun itu? 9 tahun. Jadi itu sedap. Tapi kan beasiswa nggak 9 tahun. Kita bayar sendiri, Bos. Beasiswa di setengah. Kita bayar sendiri. Di saat kita 3 tahun itu 4 tahun kita itu kan dibayari itu. Dibayari. Berarti selebihnya kita harus bayar sendiri. Jadi artinya itu kan memang sudah menjadi konsekuensi dan sudah menjadi komitmen kami bahwa itu harus kita selesaikan apapun upayanya. Ya. Karena kalau nggak selesai itu katanya harus bayar ya. Itu harus bayar karena kita punya MOU dulu dengan pemerintah Dikti. Itu kalau itu tidak selesai maka itu harus dibayar seluruh pembiayaan yang dibiayai oleh pemerintah. Saya pikir itu bagus tentang komitmen tadi itu karena apa itu sebuah motivasi. Jadi setelah itu baru Anda mengajar full waktu itu ya. Sebelum ini setelah selesai S2 di Indonesia full mengajar. Dan saya mengajar pun mungkin termasuk juga di UIN. Termasuk di di Unida, termasuk barangkali ini kan menjadi semacam inspirasi lah ya, inspirasi ada anak muda yang sempat tanda kutip menjadi pengangguran hampir 2 tahun ya, kemudian selesai S1 sampai S3. Apa makna kembali kita ini Anda sejak kecil menjadi anak yatim tapi selesai S3, apa makna yang Anda bisa bagi untuk pemirsa yang lain barangkali? Sebenarnya kita dalam hidup ini kan ada sebuah komitmen secara pribadi yang harus kita bangun. Pertama adalah kalau ketanyakan ke saya itu adalah hidup ini kan perjuangan, proses dia. Jadi artinya pertama adalah kita istiqamah. Setelah itu kita ikhtiar. Di antara kita harus berdoa. Berdoa ini kan ada 2, doa secara individu kita dan jangan lupa suruh doakan kita dengan orang tua kita.
Berarti Anda hidup dengan doa orang tua ya? Ya, saya pikir itu salah satu. Samping yang saya sampaikan juga tadi itu, ikhtiar dan juga apa namanya komitmen kita tadi itu. Jadi saya pikir kan doa orang tua ini kan menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Nah, jadi artinya bahwa saya sering sekali dan setiap waktu-waktu apapun yang saya lakukan itu suruh doakan sama orang tua. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi ini kan apa namanya? Ini kan sebuah hal yang saya pikir menjadi sebuah harapan semua orang. Karena semua orang tuh punya cita-cita, punya target. Tapi kalau cita-cita atau tinggi dan target tinggi lalu ikhtiar nggak ada, saya pikir itu sama juga bohong. Nah, tapi kan kita kan punya perencanaan. By the way, berkeluarga di mana posisinya? Berkeluarga juga di Banda Aceh. Maksudnya di kuliah di mana? Di SMA waktu S2 atau? Saya waktu berkeluarga tuh di kuliah S2. S2. Sekarang udah memiliki. Dan juga mas kawin itu dengan uang ayam potong. Oh gitu? Iya. Sedap. Sebuah Dan rumah. mertua tahu nggak? Tahu, pasti tahu. Sedap. Itulah yang membanggakan saya itu mertua saya itu nggak minder. Menerima anaknya mantan jahit sepatu, mantan menjual ayam potong menjadi menantunya. Sedap. Nah, ini kan yang menarik kan? Nah, ini apa namanya? Jadi tantangan bagi apa yang belum keluarga ya. Jadi jangan minder dengan suasana kita kan. Kadang-kadang minder dengan pekerjaan, tapi nggak perlu minder. Toh yang penting apa? Sebelum kita keluar rumah niat terus. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kan tak tawakal sama Allah. Ya kan? Jadi perjuangan bukan artinya setelah kita keluarga. Kenapa sekarang anak-anak muda malas berkeluarga? Mereka menakutkan, takut lapar anaknya dan sebagainya. Tapi kalau kita ikhtiar, kita keluar dengan bagus ke rumah, kita keluar rumah dengan niat kita tulus, maka prosesnya akan berjalan terus. Baik Pak Mus, ngopi dulu. Ya, makasih. Luar biasa. Pak Mus, saya ikuti ya, menurut catatan Sago ID, Anda juga pernah kalau saya tidak salah itu ada 3 kali nyalek tapi gagal, betul? Betul. Belum beruntung, bukan gagal. Beruntung. Ya. Dan itu partainya juga nggak pindah-pindah? Nggak pindah. Tetap partai yang sama, Jadi Partai Amanat Nasional. Tahun berapa aja nyalek? Itu nyalek di tahun pertama di 2009. Setelah itu 2014. Setelah itu di 2019. Partai yang sama, Partai Amanat Nasional. Berarti yang menang itu? Di 2019 kemarin. Yang ketiga kali berarti ya? Berarti 2 kali gagal? 2 kali gagal. Bukan gagal, tapi belum beruntung. Belum beruntung. Oke. Itu hasil evaluasinya kenapa gagal? Karena kan saya lihat nomor urut Anda kan bagus juga waktu itu ya? Sebenarnya itu kan fenomena itu atau dinamika itu saya pikir kan beragam. Artinya mungkin di saat kita nyalek di 2009 itu kan masa orientasi dulunya. Kita kan masih muda sekali. Oke. Jadi artinya mungkin kepercayaan masyarakat atau misalnya sesuatu yang kita tawarkan masyarakat itu tidak menarik. Tapi saya pikir bahwa di saat 2019 ini kan kita sudah menargetkan tentang potensi-potensi dan juga pemetaan mappingnya suara. Tapi kan Anda dosen, ya kan? Anda dosen di Islami Mekah, kemudian sudah doktor lagi. Kok masih kepingin jadi nyalek yang ketiga kali dan itu berhasil? Ya, sebenarnya kan beda itu. Alamnya akademisi dengan alam politik itu beda. Saya memang ingin sesuatu itu memberikan yang terbaik buat orang lain. Bukan di akademisi tidak, tapi artinya mungkin di politik ini kita lebih banyak memiliki sebuah potensi dan wewenang untuk melakukan sesuatu demi masyarakat dan sebagainya. Di komisi berapa di Saya di komisi 1. Kan Bidang jauh sekali itu. pemerintahan dan hukum. Anda latar belakang pendidikan, manajemen pendidikan, biologi, ya kan? Tiba-tiba kok komisi 1, kenapa tuh? Sebenarnya kalau kami di aktivis dulu di HMI itu kan dimanapun ditempatkan oleh partai atau itu harus siap. Siap, ya. Harus siap. Jadi harus siapnya kan walaupun kita
berbeda latar belakang ilmu, tentunya itu kan harus punya sebuah proses untuk kita belajar. Dan alhamdulillah selama saya di Komisi 1 dan juga diamanahkan oleh partai menjadi ketua, saya pikir banyak hal yang kita lakukan. Ketiga fungsi legislatif itu kita lakukan. Apa itu? Yang pertama fungsi legislasi. Dan alhamdulillah semenjak kami di Komisi 1 itu sudah 3 kanun kami selesaikan. Kanun apa aja? Yang pertama adalah kanun pemilihan mukim. Itu terbengkalai hampir 12 tahun. Di Kota Banda Aceh? Di Kota Banda Aceh. Tapi alhamdulillah semenjak kita di situ selesai. Walaupun banyak proses perjalanan panjang. Terus setelah itu kanun pemilihan kecil serentak. Sebenarnya dulu kita tawarkan e-voting. Tapi terbentur dengan undang-undang kanun Aceh, maka itu tidak bisa dilakukan. Jadi terlaksana kemarin. Banda Aceh sudah melakukan pemilihan kecil serentak di 25 kampung yang ada di Kota Banda Aceh. Dan sukses alhamdulillah. Nah, ini kan ini. Yang ketiga itu kanun perpustakaan. Penyelenggaraan perpustakaan. Itu tidak dilakukan oleh orang lain. Nah, itu menarik. Karena kan saya pikir kanun penyelenggaraan perpustakaan ini sebenarnya kan tidak memiliki nilai apa-apa secara politik dan sebagainya. Tapi secara nilai akademisi, secara nilai edukasinya, secara nilai literasinya itu kan menjanjikan. Jadi Banda Aceh ini merupakan barometer provinsi. Bisa dikasih bocor sedikit pasal-pasal yang menarik? Sebenarnya yang menarik, salah satu yang menarik adalah di kanun itu di desa menjadi sebuah kewajiban untuk mengalokasikan anggaran APBG-nya untuk perpustakaan. Jadi saya pikir kalau itu kita itu sebuah poin yang sangat luar biasa saya pikir, maka itu akan hidup perpustakaan kampung. Karena itu sudah menjadi tanggung jawabnya pemerintah kampung untuk mengalokasikan sedikit anggaran APBG-nya ke dalam hal penyelenggaraan perpustakaan. Menarik itu. Kenapa saya katakan menarik? Karena memang indeks literasi kita rendah sekali ya. Bukan hanya kita di Aceh, tapi nasional juga rendah. Selain itu dengan posisi di Komisi A apa? Selain kanun? Setelah kanun yaitu di pengawasan. Kita akan mengawasi kan seluruh kebijakan pemerintah. Karena di Komisi 1 itu bidang pemerintahan hukum kan memiliki mitra kerja. Kerja salah satunya Satpol PP WH. Setelah itu Betumal dan juga Kesbangpol dan sebagainya. Jadi ada 12 mitra kerja kita. Kita akan kawal seluruh kebijakan mereka. Jadi alhamdulillah kita kooperatif dengan mereka dan artinya seluruh hal-hal yang kita berikan masukan atas nama komisi itu menjadi respon mereka. Terlepas dari Pak Mus sekarang posisi di DPRK, tapi hal yang menarik bagi kami adalah sebagai orang yang berasal dari kampus, ya kan? Kemudian juga konsentrasi juga pada bidang pendidikan. Sebenarnya apa yang Pak Mus lihat suasana kebatinan pendidikan Aceh hari ini ya, karena secara perangkingan, daya saing, sarana prasarana kita masih di bawah berada pada posisi jangan bawah kali lah, tapi pada posisi tengah-tengah lah ya. Nah, apa masukan atau pemikiran Pak Mus supaya pendidikan Aceh ini bisa bergerak ke level atas? Ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari sebuah regulasi, sebenarnya kan sudah ada standarisasi pendidikan itu sendiri. Salah satunya standar prasarana, sumber daya, kurikulum, dan standar-standar lainnya. Artinya bahwa saya pikir inilah tanggung jawab pemerintah untuk memastikan ke semua standar itu terpenuhi. Kalau Kota Banda Aceh terpenuhi nggak? Saya pikir nggak semua. Artinya sudah hampir mendekati. Artinya kalau itu terpenuhi, tentunya di situ kan memberikan sebuah warna terhadap bagaimana penyelenggaraan pendidikan ini sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya lebih menarik kepada standar sumber daya manusianya. Jadi Banda Aceh sekarang ini harus betul-betul memanfaatkan sumber daya yang ada ini. Salah satunya itu kan fungsi kepala sekolah. Kepala sekolah itu kan sebagai strong leadership ya, kekuatan di dalam melakukan sebuah pemberdayaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah itu sendiri. Tentunya yang dia lakukan penyelenggaraan itu adalah masyarakat sekolahnya. Jadi kalau itu dilakukan, saya pikir komunikasi yang bagus, semua standar ini terpenuhi, dan juga saya pikir secara pembiayaan kita tidak ada masalah dengan pendidikan, karena sudah menjadi amanah. 20% APBN
APBA, APBK itu di dunia pendidikan. Belum lagi dana lain dan sebagainya. Tapi konsentrasi 20% itu apakah ke mutu atau ke sarana prasarana? Semuanya, semua sebenarnya sudah Kalau include. Kota Banda Aceh? Sudah include sebenarnya. Sudah include sampai ke semua. Tapi kan bagaimana memilahkan ini? Jangan kita sekarang mengejar lebih kepada fasilitas. Ya. Kalau kita lihat bahwa Banda Aceh ini kan nggak banyak SMP, tidak banyak SD. Tapi bagaimana yang kita pacu hari ini lah sumber dayanya itu. Dan modifikasi daripada kurikulum. Pak Mus, sekarang kan trennya itu orang tua itu cenderung menyekolahkan anaknya di Banda Aceh ya, terutama itu kan ke sekolah boarding atau ke sekolah swasta. Nah, bagaimana eksistensi sekolah-sekolah negeri? Saya dengar rombelnya itu pun makin lama makin berkurang. Nah, itu ada trik nggak kita hindari itu? Saya pikir itulah kita nggak siap tentang perkembangan teknologi dan pembelajaran ini, saya pikir. Kenapa hari ini juga saya hari ini semua anak saya itu sekolahnya di IT. Islam Terpadu. Di mana? Di IT di Lambaru. Oke. Ya, jadi artinya bahwa secara finansial kita sudah menginvest. Orang tua sudah menginvest pembiayaan itu kepada anaknya. Saya harus menghabiskan uang satu bulan itu sampai 800.000 untuk SPP anaknya. Satu orang. Jadi pertanyaannya, kan banyak di sekolah sekitar kita. Yang gratis, kenapa tidak kita ke situ? Yang perlu kita pahami sekarang dengan perkembangan teknologi sekarang, pendidikan itu harus menjawab dua kebutuhan, kebutuhan anak dan kebutuhan orang tua. Kalau di sana jelas sekali kurikulumnya, jelas sekali sumber dayanya di sana. Kalau di negeri kan jelas juga kurikulumnya, Bukan, artinya tidak terpemberdaya dengan bagus. Oke. Jadi saya pikir kalau ini pemberdaya dengan bagus, dikonsep dengan bagus, saya pikir ini tidak ada masalah. Tapi kalau ini dibiarkan terus, maka 2 tahun, 3 tahun ke depan, itu banyak sekolah negeri itu harus tutup. Karena tidak cukup rombel tadi. Oh gitu ya. Jadi kalau ini, dua saja menurut saya. Yang perlu Pak Mus bisa prediksi bahwa sekolah negeri ini lama-lama makin... Enggak, kalau nggak berubah. Oke. Tapi kalau berubah, dua saja dibina, yang harus dibenah. Apa saja? Sarana, kurikulum, dan juga, sumber daya manusianya. Karena prinsip manajemen itulah kepuasan pelanggan. Ya. Pendidikan ini kan betul. pelanggan itu harus puas. Ya. Kalau pelanggan puas, maka dia akan berlomba-lomba untuk mengempanyekan. Seperti kita minum kopi di warung kopi. Sebab pas datang kita langsung udah bersihin meja, udah bersih, kita udah siap. Begitu juga pendidikan. Kepuasan orang tua itu menjadi sebuah prioritas terhadap bagaimana peningkatan dan kualitas pendidikan itu sendiri. Berarti sekolah negeri itu pelayanannya harus ditingkatkan ya? Harus ditingkatkan, tapi sudah bagus, tapi ditingkatkan. Karena kita harus siap bersaing. Karena tidak bisa kita bendung arus sekolah Islam Terpadu ini muncul di mana-mana. Dan itu menurut kamu positif atau negatif bagi Kota Banda Aceh? Saya pikir positif itu. Karena mereka lebih inputnya jelas, outputnya jelas, outcome-nya jelas mereka. Jadi prosesnya jelas. Karena seperti ini, filosofinya seperti ini dalam pendidikan. Bahwa di proses inilah yang menentukan output dan outcome-nya itu. Jadi kalau proses ini bagus, tentu kalau sampah ini, kan seperti sampah. Sampah rongsokan aqua itu kita masukkan karena diprosesnya jadi aqua kan. Jadi yang menentukan ini proses mesin. Nah, mesin siapa mesin di sini? Penyelenggara pendidikan. Siapa penyelenggara pendidikan? Masyarakat sekolah. Siapa masyarakat sekolah? Guru di situ, kepala sekolah di situ, murid di situ, dan sebagainya. Kalau ini betul dikemas dengan bagus, maka saya pikir kita bisa bersaing dengan apapun namanya boarding, apapun namanya sekolah Islam Terpadu. Tapi kalau tidak dibenah ini, saya pikir 5 tahun ke depan ini sebagian sekolah SD SMP ini tidak cukup lagi rombel. Ya, ini tanda-tanda bahaya juga ya. Bagi sekolah negeri. Pak Mus, dan sedikit lagi saya pikir bahwa saya teringat bahwa sebenarnya pendidikan kita ini harus punya target. Targetnya apa? Kalau kita lihat dinamika perkembangan teknologi sekarang ini adalah bagaimana kita harus menjadikan pendidikan ini ke dalam sebuah akhir pendidikan itu the end education is character. Pembentukan karakter. Untuk karakter akhirnya. Jadi kan banyak fenomena kita lihat sekarang terjadi. Nah itu Pak Mus gimana Pak? Banda Aceh pusat orang ya di Aceh, kemudian sekarang fenomena porno aksi makin mengerikan ya kan. Nah Pak Mus sebagai anggota dewan di Kota Banda Aceh, bagaimana melihat fenomena porno aksi
yang cenderung dilakukan oleh orang-orang terdekat. Ini mengerikan. Bagaimana Pak Mus? Sebenarnya saya melihat ini ada 3 aspek yang harus didukung oleh semua pihak. Pertama ada peran keluarga. Trilogi pendidikan. Ya, trilogi pendidikan. Peran keluarga, peran sekolah, peran lembaga pendidikan, dan peran pemerintah. Kalau ini dilakukan kolaboratif, maka saya pikir ini bisa kita tekan. Yeah. Tapi untuk menghapuskan susah. Yeah. Tapi minimal sekali kita bisa menekan jumlah kasus. Peran keluarga sudah jelas, fungsi keluarga. Peran sekolah juga jelas. Peran pemerintah apa? Salah satunya adalah membuat regulasi. Kalau regulasinya itu belum sempurna, maka disempurnakan. Yeah. Jadi kalau ini peran ini bertiga, maka jangan setiap kejadian fenomena terjadi bahwa kita ingin salahkan pemerintah juga salah. Kita salahkan keluarga juga salah. Yeah. Kita salahkan juga lembaga sekolah juga salah. Tapi ini juga dikemas tiga ini sehingga saya pikir ada sebuah inovasi dan juga konsep yang dilahirkan bersama sehingga sedikit banyak ini akan menjadi sebuah penekanan terhadap kasus-kasus yang terjadi di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh. Kalau ini dilakukan saya pikir, tapi kalau kita fungsinya terpilah-pilah, karena pengawasan ini lebih saya pikir cukup ngeri kita karena teknologi kan, teknologi ini mempengaruhi terhadap psikologi anak saya pikir. Jadi kalau ini menjadi sebuah titik fokus kita, maka apapun yang terjadi, baik itu di Banda Aceh atau di Banda Aceh itu di Aceh juga itu bisa teratasi dengan bagus saya pikir. Baik, makasih Pak Mus. Yang terakhir Pak Mus, ya, Anda kan lalui proses hidup yang lumayan terjal, yang lumayan sulit juga, harus mandiri di usia kecil, di usia yang masih kecil harus bekerja, kemudian bertarung hampir 3 kali secara politik, aktif di organisasi, tapi juga bisa menyelesaikan studi juga, ya. Nah, sebenarnya apa yang memotivasi Pak Mus seperti hari ini? Ya, yang pertama sebenarnya konsep hidup saya sudah dari awal saya sampaikan. Yang pertama adalah ikhtiar, ikhtiar dan doa dan juga istiqamah terhadap apa yang kita lakukan. Dan itu yang harus yang harus dipegang oleh generasi sekarang ini ya. Nah, jadi kalau itu saya pikir karena kan secara genetik peran kita kan beragam. Potensi yang ada di dalam jiwa kita beragam. Yeah. Ada orang mungkin kalau saya kan bisa tergolong akademisi dan politisi. Bisa jadi genetik orang itu lebih kepada pengusaha, pedagang dan sebagainya. Yeah. Potensi yang ada ini harus dibangkitkan setiap individu. Yang lebih penting mau istiqamah. Betul. Karena kalau kita tetap istiqamah pada suatu bidang, maka saya pikir itu akan berkelanjutan. Baik Pak Mus, terima kasih atas kehadirannya dan demikian rekan Sago ID. Semoga ini menjadi perbincangan yang dapat memberi inspirasi bagi kita semua, terutama bagi generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.